وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ini sholawat namanya sholawat Fatih, fadilahnya luar biasa. Al-Fatih lima ughliq, yang membuka semua yang terkunci. Yang membuka semua yang tertutup. Wal khatim lima sabaq, penutup dari semua sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW. Nasiril haq bil haq, yang menolong, membantu, membela yang hak, yang benar dengan kebenaran. Ada orang membela yang benar tapi dengan cara yang salah. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, yang memberikan petunjuk. Nama dari nama lain Rasulullah 201 nama, di antaranya Al-Hadi. Nabi adalah Al-Hadi, yang datang untuk membawa hidayah, petunjuk. Al-Hadi ila siratikal mustaqim, itu jalan yang lurus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah SWT. Amma ba'd, ikhwani rahimahumullah. Kalau saya bilang ikhwani, itu artinya wahai saudara-saudaraku. Saudara itu tidak harus adik kakak, keponakan. Ya, al-muslim akhul muslim. Orang muslim saudaranya orang muslim. Kalau prinsip itu ada di dalam hati kita, di mana saja kita berada, kita merasa punya saudara. Kita merasa punya saudara. Nggak takut. Mau ke Sulawesi, mau ke Papua, bahkan ke luar negeri pun. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, orang muslim dimanapun mereka berada, saudara kita aman. Yang bilang saudara siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Muslim akhul muslim. Bahkan muslim yang hakiki, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki, yang sebenarnya man salimal muslimun, yang orang-orang muslim lainnya selamat dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Artinya lisannya enggak usil, lisannya enggak mencaci dan tidak memaki. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim itu perbuatan orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang berbuat dosa-dosa besar atau banyak berbuat dosa kecil. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang Islam itu bisa mengakibatkan kekufuran. Jadi samalah buah dari kita hadir majlis subuh barakah
kita mau hidup kita jadi berkah. Ya. Ntar siang saya balik ke kemana, ke Jakarta. Ya. Saya harus kasih oleh-oleh hadiah yang spesial di hari terakhir. Masya Allah. Ya. Ini warisan yang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Bal warasul ilm, mewariskan ilmu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu prinsipnya seharusnya menjadi pewaris Nabi. Maksudnya pewaris Nabi apa? Mewariskan ilmunya Nabi, mewariskan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ucapannya harus ngikutin namanya pewaris, harus ngikutin Nabi. Perbuatannya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Betul. Dia dan pantas dibilang ulama. Kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya orang itu dapat gelar ulama bukan yang banyak ilmu, akan tetapi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang dibilang ulama orang yang paling takut sama Allah, orang yang paling takut sama Allah. Yakhsha. Jadi takutnya bukan dengan manusia, takutnya dengan Allah. Kalau semua para ulama punya hal ini, sifat ini, yakhsha Allah, maka dia tidak akan berbicara kecuali yang benar, yang hak. Dia tidak takut dengan jabatannya, dia tidak takut nanti nggak enak sama orang nanti begini, dia nggak takut nanti nggak diundang lagi. Ya Allah, dia takut sama Allah. Ada satu ulama kedatangan tamu, dia tinggal kebetulan rumahnya itu kalau mau menuju rumahnya harus melewati hutan. Kan banyak tuh orang-orang dulu tuh ada beberapa rumah nanti tahan dulu baru nyampe. Ya sampai sekarang juga masih ada di daerah-daerah masih ada. Tapi karena dia ulama, walaupun rumahnya di hutan, orang pada datang soal. Maka dijamulah tamu, kasih makan apa semuanya. Setelah selesai disuruh menginap, tapi tamunya bilang kami harus pulang, rame-rame pulang. Minta izin dan minta doa. Kalau mau berpisah minta doa panjang lebar doa. Sudah doakan, mereka permisi untuk jalan pulang. Di tengah jalan karena di hutan tiba-tiba ketemu pasukan singa atau disebut dengan maksadah. Apa itu maksadah? Mahallul usud, tempatnya atau sarangnya si singa. Ketakutan, ada singa satu aja ketakutan, apalagi kalau singanya banyak. Kabur lari gitu. Balik lagi ke rumah itu si orang alim ini, guru ini, balik ketok pintu, dibuka pintu. Lima keterjung. Kenapa kalian balik lagi? Ada apa? Dan ngos-ngos namanya orang lari diudak sama si singa. Dia bilang, ya, kami ketemu dengan sarang singa.
Apa dia bilang? Takhafuna minal usud. Kalian takut dari singa? Gimana nakhaf? Gimana kami gak takut sama singa? Siapa yang berani sama singa? Dia jawab, gimana nakhaf? Bagaimana kami gak takut? Makanya kami takut, pakai lari ke sini. Haji, dia heran, kok takut sama singa? Ayo sini, ikut sama saya. Disamperin sama singanya. Singanya disamperin. Ketakutan, nih orang lari, suruh balik lagi. Di mana tuh sarangnya singa? Di sana. Ayo ikut sama saya. Wah, bingung mereka, disuruh ikut. Bukan suruh masuk rumah, malah suruh ikut. Berangkat ya. Tunjukin, no tuh tempat. Mereka nggak lagi apa. Yang sana tuh, itu tempat sana. Oh ya, kalian tunggu sini. Disampaikan namanya seorang alim yang yakhsha Allah, yang takut sama Allah. Apa yang dilakukan? Disampaikan, dibisikin tuh singa. Singanya dibisikin, dimarahin lagi singanya. Kalau bahasa kita, saya sudah kasih tahu sama kalian, jangan sekali-sekali mengganggu tamu saya. Awas ya, jangan ganggu lagi tamu tamu saya. Nganggur singanya. Itu dipelajari dulu. Katanya dipelajari. Itu pernah terjadi cerita ini di pasar di zaman Amir Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab. Lari, morat-marit semuanya. Ada apa? Al-Asad dakhal suq. Singa masuk pasar. Amir Mu'minin ribut, ada apa? Disamperin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Mana tuh singanya? Dijel ya. Ini kalau bahasa kita, ini bukan tempat kamu pasar. Ayo sana balik. Dijel. Allahu Akbar. Jangan cuman kita pandai menyebut Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Semuanya orang kalau tanya artinya Allah Akbar apa? Allah Maha Besar. Tapi karena di hatinya ada yang lebih besar dari Allah, fulus lebih gede, ini jabatan lebih gede, jadi lisan yang menyebut Allah Akbar, tapi hatinya dan perbuatannya sering Allahu Akbar. Sehingga cuma sekedar ngucap doang gampang. Paling gampang apa? Ngucap, ngecap. Ngucap, ngecap. Ya. Cuma asal ngomong aja. Pernah lagi ini dua dari cerita dua nih. Tentang ini baru cerita tentang singa ini. Sahabat Nabi selain Sayyidina Umar kan itu mungkin jawab, jangankan singa, setan aja lari terdiri-terdiri. Baru melihat, bukan melihat Sayyidina Umar, baru melihat bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Inna syaitana la yafirru min dhilli Umar, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya syaitan bisa kabur baru melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mengucap ini orang yang betul-betul tahu Rasulullah SAW. Jadi ada satu jalan, dilihat itu Sayyidina Umar kabur, baru melihat bayangannya. Dan sekarang kita sudah banyak kehilangan. Ini kalau zaman dulu tua. Allah yarham. Allah yarham. Rahimahullah.
Oh. Itu zaman kedua berjalan apa semua. Orang berdiri, orang hormat apa semua. Itu nggak ada yang suruh. Beda kalau presiden yang lewat. Ada pas pampresnya, ada ininya, ada protokolnya, apa semuanya. Dipaksa orang harus berhenti, dipaksa orang harus kalau ini nggak sepintas, spontan, secara spontan. Ini Maula Safinah namanya. Maula Safinah. Saya banyak bawa ceritanya hari ini. Bawa cerita enak kalau cerita. Ya, mau sampai sejam 2 jam juga asyik mau cerita. Bukan cerita film, kalau film bohong. Ketawanya bohongan, nangisnya bohongan. Itu namanya film. Semuanya bohongan. Penjahat bohongan. Orang baiknya bohongan, istri bohongan, ada film. Nah, itu film. Maula Safinah itu diutus utusan. Sahabat itu siapa yang nggak mau mereka duduk sama Nabi Muhammad SAW? Siapa yang nggak mau dikuburkan dekat berdampingan dengan Rasulullah SAW? Tapi karena mereka mengetahui ada beban tugas yang sangat mulia, sehingga dengan berat hati mereka harus meninggalkan kota Madinah Munawwarah. Ya kalau semuanya numpuk di Madinah, itu waktu Rasulullah meninggal jumlah sahabat kurang lebih 124.000 sahabat yang dimakamkan di Madinah dan di Makkah dari sahabat kurang lebih 10.000 orang. Berarti banyakan yang di Madinah atau banyakan yang di luar Madinah? Yang di luar Madinah. Bahkan ada sahabat yang makamnya di Cina. Ya kalau semuanya nggak mau keluar dari Madinah, nggak nyampe ke Palu, nggak nyampe ke Indonesia. Keliling mereka. Belum ada pesawat, kapal, ombak, bukan kapal kayak sekarang. Ada ini kamar kelas 1, kelas 2, tidak ada kamar-kamar. Samudra yang lewat, tapi berjuang. Akan ada sahabat dengan pasukannya kalau jalan dengan sahabat-sahabat yang lain naik kuda. Tiba-tiba jalanannya harus melewati laut. Tatkala melewati laut, tidak ada perahu. Yang lainnya mau balik lagi. Depannya laut. Tapi bagaimana kalau dibilang yakhsyallah, orang yang takut sama Allah Ta'ala, orang yang tawakkal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wallahu baligh